Halo semuanya, nama saya Kendrick. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang trigonometri. Mulai dari pengertian dasar, rumus-rumus utama, hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Trigonometri merupakan salah satu cabang matematika yang sangat penting, terutama dalam bidang teknik, fisika, arsitektur, dan bahkan navigasi. Oleh karena itu, memahami konsep dasar trigonometri sangat diperlukan agar kita dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan sudut dan panjang sisi. Segitiga siku-siku. Dalam trigonometri dasar, kita fokus pada segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang memiliki satu sudut 90 derajat. Terdapat tiga sisi penting. Sisi miring, yaitu sisi terpanjang yang berhadapan dengan sudut 90 derajat. Sisi depan, yaitu sisi yang berhadapan dengan sudut yang sedang kita tinjau. Sisi samping, yaitu sisi yang berada di samping sudut tersebut. Penting untuk diingat bahwa istilah depan dan samping bergantung pada sudut yang sedang kita perhatikan. Artinya, jika sudut yang kita tinjau berubah, maka posisi depan dan sisi samping juga bisa berubah. Namun sisi miring akan selalu tetap sama karena selalu berhadapan dengan sudut 90 derajat. Pemahaman ini sangat penting karena jika kita salah menentukan sisi depan atau samping, maka hasil perhitungan trigonometri juga akan salah. Segitiga siku-siku menjadi dasar dalam trigonometri karena melalui segitiga inilah kita dapat membangun konsep perbandingan antara sudut dan panjang sisi secara sistematis. Perbandingan trigonometri. Dalam trigonometri terdapat tiga perbandingan utama, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Sinus adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Kosinus adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Tangen adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Untuk mempermudah menghafal, sin sama dengan depan per miring, cos sama dengan samping per miring, tan sama dengan depan per samping. Ketiga perbandingan ini menjadi dasar dalam menyelesaikan berbagai soal trigonometri. Ketiga perbandingan ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan. Jika kita mengetahui dua sisi dalam segitiga siku-siku, maka kita dapat menentukan nilai sudutnya. Sebaliknya, jika kita mengetahui sudut dan satu sisi, kita bisa menentukan sisi lainnya. Inilah yang membuat trigonometri sangat berguna dalam pengukuran tidak langsung, seperti menghitung tinggi bangunan atau jarak yang sulit dijangkau. Identitas dasar trigonometri. Selain perbandingan dasar, terdapat hubungan penting antar rumus yang disebut identitas trigonometri. Yang pertama, tangen dapat diperoleh dari pembagian sinus dengan kosinus. Yang kedua, terdapat identitas dasar, yaitu sinus kuadrat ditambah kosinus kuadrat sama dengan 1. Identitas ini sering digunakan untuk mencari nilai salah satu perbandingan jika perbandingan lainnya sudah diketahui. Identitas ini sebenarnya berasal dari teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku. Karena hubungan sisi dalam segitiga mengikuti rumus A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka hubungan tersebut dapat diubah menjadi bentuk sinus dan kosinus. Jadi, identitas trigonometri bukan sekedar rumus hafalan, tetapi berasal dari konsep geometri yang kuat. Penerapan dalam kehidupan. Sebagai contoh, untuk menghitung tinggi gedung, seseorang dapat berdiri pada jarak tertentu dari gedung tersebut dan mengukur sudut elevasi menggunakan alat seperti klinometer.
Dengan mengetahui jarak dan sudut, kita bisa menggunakan rumus Tengen untuk menentukan tinggi gedung tersebut tanpa harus memanjatnya. Dalam dunia teknik sipil, trigonometri digunakan untuk menghitung kemiringan jalan, sudut atap rumah, serta kestabilan struktur bangunan. Dalam bidang penerbangan dan pelayaran, trigonometri digunakan untuk menentukan arah dan jarak tempuh. Hal ini menunjukkan bahwa trigonometri bukan hanya teori, tetapi benar-benar digunakan dalam kehidupan nyata. Nah, pada contoh soal pertama, ini kita akan diberikan sebuah segitiga siku-siku dengan informasi sebagai berikut. Sisi depan yaitu 8 cm, sisi samping yaitu 15 cm. Dan yang diminta adalah menentukan panjang sisi miring, nilai Tengen dari sudut theta. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memahami posisi terhadap sudut theta. Pada gambar atau sudut theta berada di titik B. Maka sisi yang berhadapan langsung dengan sudut theta adalah sisi depan yaitu 8 cm. Sisi yang berada di samping sudut theta adalah sisi samping yaitu 15 cm. Sisi yang belum diketahui adalah sisi miring yang diberi simbol X. Karena segitiga ini adalah segitiga siku-siku, maka untuk mencari sisi miring kita menggunakan teorema Pythagoras. Rumus teorema Pythagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana C adalah sisi miring, A dan B adalah sisi lainnya. Maka kita substitusikan nilai yang diketahui. C kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. Selanjutnya kita hitung satu per satu. 8 kuadrat yaitu 64, 15 kuadrat yaitu 225, sehingga C kuadrat sama dengan 64 tambah 225 sama dengan C kuadrat sama dengan 289. Untuk mendapatkan nilai C, kita akarkan kedua sisi. C sama dengan 289 akar 289, dan hasil dari akar 289 adalah 17. Jadi panjang sisi miring segitiga tersebut adalah 17 cm. Menariknya kombinasi 8, 15, dan 17 ini merupakan salah satu triple Pythagoras, yaitu 3 angka yang memenuhi persamaan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat secara sempurna. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, yaitu mencari nilai Tengen dari sudut theta. Rumus Tengen adalah tan theta sama dengan sisi depan per sisi miring. Karena sisi depan sama dengan 8 dan sisi samping sama dengan 15, maka tan theta sama dengan 8 per 15. Jadi nilai Tengen sudut theta adalah 8 per 15. Sekarang mari kita pahami maknanya. Nilai 8 per 15 menunjukkan perbandingan antara tinggi segitiga terhadap panjang alasnya. Jika dilihat dari sudut theta, dalam konteks nyata, jika sudut theta adalah sudut elevasi, maka nilai Tengen ini dapat digunakan untuk menghitung tinggi suatu objek jika jarak horizontalnya diketahui. Kesimpulan dari soal ini adalah sisi miring diperoleh menggunakan teorema Pythagoras. Nilai Tengen diperoleh dari perbandingan sisi depan dan sisi samping. Kedua konsep ini saling berkaitan dalam menyelesaikan soal segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita bahas contoh soal kedua.
Pada contoh soal kedua ini, kita diberikan sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah tangga dengan panjang 20 meter disandarkan ke tembok dan membentuk sudut 60 derajat terhadap tanah. Pertanyaannya adalah, berapa tinggi yang dicapai oleh ujung tangga tersebut pada tembok? Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah memahami bentuk segitiganya. Jika kita perhatikan tangga, tembok, dan tanah membentuk sebuah segitiga siku-siku. Tangga merupakan sisi miring karena merupakan sisi terpanjang yang berada di depan sudut 90 derajat. Tanah adalah sisi alas. Tembok adalah sisi tinggi yang ingin kita cari. Sudut 60 derajat terletak di antara tangga dan tanah. Sehingga sudut tersebut adalah sudut yang kita gunakan dalam perhitungan. Karena yang ditanyakan adalah tinggi dan kita mengetahui sisi miring, maka perbandingan trigonometri yang tepat digunakan adalah sinus. Rumus sinus adalah sin theta sama dengan sisi depan per sisi miring. Dalam soal ini, sudut theta 60 derajat, sisi depan sama dengan tinggi yang dicari, sisi miring 20 meter, sehingga kita tulis sin 60 derajat sama dengan tinggi per 20. Kita tahu dari nilai sudut istimewa bahwa sin 60 derajat sama dengan sin 60 derajat sama dengan akar 3 per 2. Maka kita substitusikan akar 3 per 2 sama dengan tinggi per 20. Untuk mencari tinggi, kita kalikan kedua ruas dengan 20. Tinggi sama dengan 20 kali akar 3 per 2. Selanjutnya kita sederhanakan. 20 bagi 2 sama dengan 10. Sehingga tinggi sama dengan 10 akar 3 meter. Jika ingin dalam bentuk desimal, akar 3 kira-kira bernilai 1,73. Maka 10 kali 1,73 sama dengan 17,3 meter. Jadi tinggi yang dicapai ujung tangga pada tembok adalah sekitar 17,3 meter. Soal ini menunjukkan bagaimana trigonometri digunakan untuk menghitung tinggi suatu benda tanpa harus mengukurnya secara langsung. Dengan mengetahui panjang tangga dan sudut kemiringannya, kita bisa menentukan tinggi hanya dengan menggunakan perbandingan sinus. Inilah salah satu contoh nyata penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam konstruksi bangunan atau pekerjaan teknis. Sekarang kita membahas soal ketiga. Pada soal ketiga ini terdapat 3 pertanyaan yang bertujuan untuk menguji pemahaman kita mengenai konsep dasar sinus, kosinus, dan tangen. Dalam segitiga siku-siku, kita bahas satu persatu secara jelas. Bagian A diketahui sisi depan sama dengan 6 dan sisi miring sama dengan 10. Ditanyakan nilai sin theta. Kita ingat kembali bahwa rumus sinus adalah sin theta sama dengan sisi depan per sisi miring, karena sisi depan sama dengan 6 dan sisi miring sama dengan 10. Maka sin theta sama dengan 6 per 10. Kemudian kita sederhanakan pecahan tersebut dengan membagi pembilangan dan penyebut dengan 2. 6 bagi 2 sama dengan 3, 10 bagi 2 sama dengan 5. Sehingga diperoleh sin theta sama dengan 3 per 5. Jadi nilai sinus theta adalah 3 per 5. Soal ini menunjukkan penggunaan langsung rumus dasar sinus tanpa perlu identitas tambahan. Sekarang yang bagian B, diketahui tan theta sama dengan 3 per 4, ditanyakan perbandingan sisi depan dan sisi samping.
kita ingat bahwa rumus tangen adalah tan theta sama dengan sisi depan per sisi miring. Karena tan theta sudah diketahui 3/4, maka itu berarti sisi depan bagi sisi samping sama dengan 3/4. Artinya sisi depan 3 satuan, maka sisi samping 4 satuan. Kita juga bisa menyimpulkan bahwa ini termasuk triple Pythagoras terkenal, yaitu 3, 4, dan 5. Jika sisi depan 3 dan sisi samping 4, maka sisi miringnya adalah akar buka kurung 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tutup kurung sama dengan akar buka kurung 9 tambah 16 tutup kurung sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi segitiga tersebut sebenarnya memiliki perbandingan 3/4/5. Ini menunjukkan bahwa tangen juga bisa membantu kita memahami bentuk keseluruhan segitiga. Sekarang bagian C. Diketahui sin theta sama dengan 1/2, ditanyakan nilai cos theta. Kita gunakan identitas dasar trigonometri. Sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Karena sin theta sama dengan 1/2, maka 1/2 kuadrat tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. 1/4 tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Ubah 1 menjadi 4/4 agar penyebutnya sama. Cos kuadrat theta sama dengan 4/4 kurang 1/4. Cos kuadrat theta sama dengan 3/4. Untuk mencari cos theta, kita akarkan. Cos theta sama dengan akar buka kurung 3/4 tutup kurung. Akar dari 3/4 adalah akar 3/2. Jadi nilai cos theta adalah akar 3/2. Kesimpulan dari soal ketiga, soal ini menunjukkan 3 cara berbeda dalam menggunakan konsep trigonometri. Menggunakan rumus langsung, yaitu sin sama dengan depan per miring, mengartikan perbandingan tangen sebagai rasio sisi. Menggunakan identitas dasar untuk mencari nilai yang belum diketahui. Hal ini membuktikan bahwa dalam trigonometri kita tidak hanya menghafal rumus, tetapi juga harus memahami hubungan antara konsep. Konsep. Kesimpulannya, trigonometri mempelajari hubungan sudut dan sisi 3 perbandingan utama, sin, cos, sama tan. Sebagai kesimpulan, trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan panjang sisi segitiga. 3 perbandingan utama dalam trigonometri adalah sinus, kosinus, dan tangen. Selain itu, trigonometri memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang teknik dan pengukuran. Demikian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.